Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Anak-anak sekalian, kita masuk ke pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang metabolisme sel. Seperti yang kita ketahui, metabolisme sel sebetulnya terbagi menjadi dua tahap reaksi. Yang pertama adalah reaksi katabolisme atau reaksi penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kemudian yang kedua adalah reaksi anabolisme atau reaksi penyusunan dari senyawa sederhana menuju ke senyawa yang lebih kompleks. Nah, agar keduanya tadi bisa lebih cepat, lebih tidak membutuhkan banyak energi untuk menyusun maupun untuk menguraikan, maka kita membutuhkan bantuan dari enzim. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada pokok bahasan tentang enzim. Enzim sendiri dalam bahasa Yunani, ilmu yang mempelajarinya disebut enzimologi. Jadi, enzimologi adalah ilmu pengetahuan tentang enzim. Sedangkan enzim sendiri strukturnya terbentuk dari holoenzim atau enzim yang lengkap yang terdiri dari apoenzim berupa senyawa protein, kemudian ada kofaktornya yang berupa senyawa non-protein. Karena senyawa non-protein, maka kofaktor itu bisa berbentuk senyawa koenzim yang terdiri dari senyawa organik dan gugus prostetik yang terbentuk dari senyawa anorganik. Berikutnya, bagian enzim terbentuk dari sisi aktif, yaitu yang bisa berikatan dengan substrat. Kemudian, bagian lain dari enzim adalah allosterik yang tidak bisa berikatan dengan substrat. Berikutnya, kita lanjut pada sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim adalah protein. Karena protein sudah pasti enzim tidak tahan panas. Yang kedua, enzim bersifat termolabil, artinya akan berubah kalau pada kondisi yang terlalu panas. Yang ketiga, biokatalisator. Sesuai dengan fungsinya, enzim bisa mempercepat terjadinya suatu reaksi. Karena dihasilkan oleh sel hidup, maka dia masuk dalam biokatalisator. Nah, berikutnya yang keempat, enzim bersifat spesifik. Artinya satu macam enzim hanya bekerja pada satu jenis substrat saja. Yang kelima, enzim bekerja bolak-balik atau reversibel. Enzim bisa membantu proses pembentukan suatu senyawa, juga bisa bersifat membantu menguraikan suatu senyawa. Yang keenam, karena sesuai dengan sifatnya yang katalis, enzim tidak ikut bereaksi meskipun dia bisa membantu reaksi. Yang ketujuh, enzim bisa menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi awal yang terbentuk atau yang dibutuhkan untuk proses reaksi tersebut. Dengan enzim, energi ini bisa lebih ditekan kebutuhannya atau bisa lebih dikurangi. Sehingga beban sel menjadi turun, tidak terlalu berat. Karena energi awal bagi penguraian senyawanya bisa berkurang. Yang berikutnya kita lanjut pada cara kerja enzim. Sampai saat ini kita masih menggunakan dua hipotesa. Yang pertama yaitu hipotesa lock and key atau gembok dan kuncinya. Di sini dikatakan bahwa sisi aktif enzim spesifik dan kaku atau tidak fleksibel. Artinya
kerjanya seperti gembok dan kunci. Kalau kuncinya seperti itu, maka sudah pasti nanti gemboknya juga sama. Kemudian yang kedua, induce fit, bisa menyelaraskan. Dalam hipotesa induce fit dikatakan bahwa sisi aktif enzim bisa lebih fleksibel. Tapi fleksibelnya di sini terbatas. Kita umpamakan kalau enzim itu bisa mengubah dari monosakarida menjadi polisakarida atau sebaliknya, maka enzim juga bisa bekerja untuk mengubah dari polisakarida menjadi monosakarida. Kemudian kita lihat sekarang faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Karena enzim bahan dasarnya adalah protein, maka harus bekerja pada suhu optimal. Pada manusia, enzim bekerja pada suhu 35 sampai 40 derajat Celcius. Tetapi pada bakteri tertentu ada yang bisa bekerja sampai 70 derajat Celcius. Yang kedua, pH atau derajat keasaman. Nah, di sini enzim bekerja secara umum pada pH 6,8 sampai 7,2 atau pada posisi netral. Tetapi ada juga enzim yang bisa bekerja pada pH asam atau di bawah 7, contohnya enzim pepsin yang ada atau diproduksi oleh lambung kita. Kemudian ada juga yang bekerja pada pH di atas 7, atau dalam suasana basa yaitu tripsin yang diproduksi oleh usus 12 jari pada sistem pencernaan makanan. Yang ketiga itu adalah konsentrasi enzim dan substrat. Artinya konsentrasi enzim dan substrat harus sebanding. Apabila enzimnya banyak tetapi substratnya hanya sedikit, maka reaksi akan berlangsung cepat. Sebaliknya, bila substratnya terlalu banyak, enzim terlalu sedikit, maka reaksi akan berjalan melambat. Jadi di sini harus ada perbandingan yang signifikan antara enzim dengan substrat. Yang keempat adalah inhibitor atau penghambat. Ada beberapa senyawa yang bisa menjadi penghambat kerja enzim. Jenisnya atau macamnya, yang pertama senyawa yang bersifat inhibitor kompetitif. Nah, di sini senyawa ini akan menutup sisi aktif dari enzim sehingga substrat tidak bisa bersatu dengan enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor ini tidak menempel, tidak melekat pada sisi aktif, sebaliknya dia melekat pada alosterik. Meskipun demikian, senyawa ini bisa mengubah komposisi dari enzim tersebut sehingga juga tidak bisa bersenyawa dengan substratnya. Yang ketiga, inhibitor umpan balik. Inhibitor umpan balik sebetulnya adalah sisa dari senyawa substrat yang dikerjakan oleh enzim itu. Karena tetap menempel pada sisi aktif, maka senyawa itu bisa menghalangi substrat untuk bersatu dengan sisi aktif dari enzim. Anak-anakku semua, demikian pembahasan kita kali ini yaitu tentang enzim, mulai dari struktur, kemudian cara kerja, sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi kerjanya. Sebetulnya ini bisa dilakukan praktikum, tetapi praktikumnya sudah pernah kita lakukan di kelas 11 dulu, yaitu pada waktu kita membahas tentang sistem pencernaan makanan, kerja enzim betiarin. Masih ingat kan semuanya? Semoga saja. Untuk itu, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.